Nutrisi esensial adalah komponen dalam makanan yang tidak dapat diproduksi sendiri oleh tubuh dan dibutuhkan untuk tumbuh, berfungsi, dan tetap sehat. Oleh karena itu, kita harus mendapatkan nutrisi ini melalui makanan. Ada 6 golongan nutrisi esensial. Karbohidrat adalah sumber utama kalori atau energi dalam makanan. Lemak juga memberi kita energi dan membantu pertumbuhan dan perkembangan normal, fungsi kekebalan tubuh, penyerapan vitamin, produksi hormon, dan banyak lagi. Protein dan asam amino yang menyusunnya adalah komponen struktural utama sel-sel tubuh dan bertanggung jawab untuk membangun dan memperbaiki jaringan serta memelihara otot dan massa tubuh tanpa lemak. Ada 13 vitamin esensial yang memiliki tugas penting seperti menjaga kesehatan saraf, membantu kita melawan infeksi, membantu pembekuan darah, dan menjaga metabolisme tubuh tetap berjalan. Mineral hanya dibutuhkan dalam jumlah kecil, tetapi memainkan peran penting dalam kontraksi otot, keseimbangan cairan, pencernaan makanan, pembentukan tulang, pengaturan tekanan darah, dan banyak lagi. Air juga merupakan nutrisi esensial yang menyalurkan nutrisi lain ke sel, mengatur suhu tubuh, bertindak sebagai peredam kejut dan pelumas, serta membantu pembuangan limbah dari tubuh. Senyawa bioaktif tidak dianggap penting karena belum terbukti menyebabkan kekurangan jika tidak ada dalam makanan. Namun, senyawa ini dapat berdampak positif bagi kesehatan. Bioaktif merupakan bagian penting dari penelitian nutrisi ilmuwan atau yang mencoba untuk lebih memahami dan mengungkapkan potensi manfaat kesehatan. Bioaktif yang pernah Anda dengar adalah karotenoid. Pigmen tanaman warna-warni ini ditemukan dalam buah dan sayuran berwarna merah, kuning, orange terang, yang bertindak sebagai antioksidan kuat dan dapat membantu mencegah beberapa jenis kanker dan penyakit jantung, mengurangi risiko penyakit mata, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan banyak lagi. Resveratrol adalah bioaktif lain yang ditemukan di kulit anggur, blueberry, raspberry, dan kesehatan yang dapat mengurangi risiko penyakit jantung. Flavanol adalah bagian dari keluarga kesehatan yang ditemukan dalam anggur merah dan kakao dan dapat memengaruhi kesehatan kardiovaskular kita secara positif. Fitosterol adalah senyawa steroid dalam tanaman yang dapat menurunkan kolesterol dan meningkatkan kesehatan kardiovaskular. Fitoestrogen yang ditemukan di banyak tanaman termasuk kedelai dan kacang-kacang lainnya juga dapat dipengaruhi potensinya dalam mengurangi risiko kanker payudara. Apakah sehat penting di setiap usia? Tetapi jumlah nutrisi yang dibutuhkan dan kemampuan tubuh kita untuk berprosesnya dapat berubah seiring waktu dan bergantung pada status kesehatan pribadi Anda. Seiring bertambahnya usia, Anda mungkin membutuhkan lebih banyak vitamin D dan kalsium untuk kesehatan tulang, lebih banyak B12 untuk kesehatan otak dan darah, lebih banyak serat untuk sistem pencernaan yang sehat. Beberapa orang mungkin juga membutuhkan lebih banyak air karena rasa haus mereka menurun. Kondisi medis atau obat-obatan yang Anda konsumsi mungkin juga mengharuskan Anda untuk menyesuaikan pola makan. Penting untuk berbicara dengan tim perawat kesehatan Anda saat memutuskan rencana nutrisi terbaik untuk Anda. Kebanyakan orang bisa mendapatkan nutrisi sehat untuk mereka butuhkan dari pola makan yang lengkap dari buah-buahan dan sayuran yang kaya nutrisi, protein rendah lemak, dan biji-biji utuh, seperti yang direkomendasi dalam pedoman diet AS. Beberapa orang dengan kekurangan penyakit dan kondisi tertentu atau dengan kebutuhan nutrisi yang berkembang pada berbagai tahap kehidupan dapat mempertimbangkan suplemen makanan untuk menambah nutrisi yang hilang ke dalam pola makan mereka. Suplemen termasuk vitamin, mineral, herbal, tumbuhan, asam amino, enzim, dan bioaktif. Anda mungkin salah satu dari banyak orang dewasa yang mengkonsumsi suplemen makanan. Tetapi apakah Anda cukup tahu tentang apa yang aman dan apa yang dapat Anda percaya? Seringkali apa yang populer suatu hari tampaknya menjadi berita utama dari berikutnya karena tidak aman. Dan pengawas obat dan makanan yang mengatur keamanan dan efektivitas obat-obatan dan perangkat medis kita, juga mengatur suplemen makanan. Tetapi suplemen tidak diatur seketat obat-obatan karena dianggap lebih seperti makanan daripada obat-obatan. Misalnya, perusahaan tidak perlu mendapatkan persetujuan sebelum memproduksi atau menjual suplemen dan tidak harus memberikan bukti untuk mendukung klaim mereka tentang produk sebelum memasarkannya. Ada banyak pilihan suplemen makanan yang aman di luar sana yang dapat menjaga Anda tetap sehat bahkan meningkatkan kesehatan Anda. Tetapi ada yang lain memungkinkan tidak aman bagi Anda. Ini membuat menjadi konsumen yang terinformasi menjadi penting. Saat memilih suplemen, bicarakan dengan tim perawatan kesehatan Anda tentang semua resep obat dan OTC yang Anda konsumsi serta semua suplemen. Mereka dapat memberitahu Anda tentang keamanannya serta bagaimana dapat berinteraksi dengan obat-obatan Anda. Hindari suplemen dosis besar yang mungkin lebih dari yang dibutuhkan tubuh Anda dan bahkan membahayakan Anda. Ingatlah bahwa istilah alami tidak selalu berarti aman, dan waspadalah terhadap klaim yang tampaknya terlihat bagus untuk menjadi kenyataan.
Saat mencari informasi daring, carilah sumber yang terpercaya, carilah penulis yang merupakan akademisi, pakar di bidang tersebut, pegawai lembaga pemerintah, dan anggota komunitas medis yang disegani. Selain itu, cari tahu apakah klaim tersebut berasal dari sumber yang telah ditinjau oleh pakar lain di bidang tersebut. Jika Anda masih memiliki pertanyaan, tanyakan kepada seseorang dari tim kesehatan Anda atau kunjungi kantor suplemen makanan di National Institute of Health untuk mempelajari lebih lanjut tentang apa yang ditemukan para ilmuwan tentang peran nutrisi dalam kesehatan kardiovaskular.